Manchester United akhirnya menang, tapi masih ada yang mengganjal di hati Ruben Amorim. Manchester United akhirnya meraih 3 poin perdana di Premier League musim ini setelah menekuk Burnley 3-2 lewat drama di Old Trafford pada Sabtu 30 Agustus. Bruno Fernandes menjadi penentu lewat eksekusi penalti di menit ke-97, memastikan kemenangan yang sangat berarti bagi tim Ruben Amorim sebelum jeda internasional. Gol Fernandes tercatat pada menit ke-96 lebih 10 detik, menjadikannya gol penentu kemenangan keempat paling telat dalam catatan Premier League sejak 2006-2007 versi Opta. Untuk laga kandang, torehan ini hanya kalah tipis dari gol Scott McTominay yang melawan Brentford pada Oktober 2023. Setan Merah unggul terlebih dahulu setelah Josh Cullen salah mengantisipasi bola hingga masuk ke gawang sendiri. Fakta menarik, 2 gol pertama United musim ini semuanya lahir dari gol bunuh diri lawan, sebuah rekor baru dalam sejarah Premier League. Meski puas dengan hasil akhir, Amorim menilai timnya menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntaskan laga lebih cepat. Seharusnya kami bisa menutup pertandingan ini pada babak pertama dan mengontrol jalannya permainan, tetapi kami membuatnya lebih rumit. Yang penting adalah semangat untuk berjuang sampai detik terakhir. Kadang pemain terlalu terbuka, terlalu cepat, kehilangan bola dengan mudah. Namun usaha para pemain tetap maksimal. Kemenangan ini krusial menghadapi jeda internasional, ungkap Amorim. Namun kemenangan itu diwarnai kabar buruk. 2 pemain andalan Matheus Cunha dan Mason Mount harus meninggalkan lapangan karena cedera. Berakhir dengan baik, saya pikir pantas memenangkan pertandingan. Saya pikir kami menciptakan banyak peluang. Kami seharusnya memasuki babak pertama dengan keunggulan yang lebih besar. Dan kemudian semua yang ada di momen ini, setiap penguasaan bola di dekat kotak penalti kami, mereka bisa mencetak gol. Kami berada di momen itu. Jadi kami selalu mengejar banyak hal, tetapi kami pantas menang dan kami berusaha hingga menit akhir untuk mencetak gol. Kami memiliki peluang dan pada akhirnya kami pantas untuk menang, tambah dari Amorim. Cedera Matheus Cunha bikin sampai dicoret dari timnas Brazil. Ruben Amorim mengatakan dia berharap kabar baik setelah Matheus Cunha dan Mason Mount sama-sama mengalami cedera saat melawan Burnley. Pasalnya Manchester United membutuhkan mereka agar kompetitif di Liga Premier. Matheus Cunha, pemain yang direkrut musim panas ini seharga 62,5 juta pound sterling dari Wolverhampton, terpaksa keluar lapangan pada babak pertama dalam kemenangan 3-2 di Old Trafford pada hari Sabtu karena cedera hamstring. Mason Mount yang bermain baik di 45 menit pertama tidak kembali bermain di babak kedua dan digantikan oleh Kobbie Mainoo. Keduanya yang akan diperiksa oleh staf medis United, dan Amorim menyatakan bahwa absen dalam waktu lama akan menjadi pukulan telak. Amorim sangat frustrasi ketika Cunha terjatuh sambil memegangi kakinya sehingga dia harus menahan diri untuk tidak menendang botol air ke tribun penonton. Saya tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Kami akan memeriksa mereka. Kami sangat membutuhkan mereka untuk bisa kompetitif lagi, ungkap dari Amorim. Meskipun Matheus Cunha dan Mason Mount mengalami cedera, Manchester United mampu mengamankan kemenangan pertama mereka musim ini berkat penalti Bruno Fernandes di masa injury time. Penyerang Manchester United Matheus Cunha dilaporkan absen membela timnas Brazil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cunha bahkan digantikan Samuel Lino dalam daftar skuad tim nasional Brazil yang terbaru. Kondisi tersebut membuat pelatih Carlo Ancelotti harus mengeluarkannya dari daftar pemain yang telah diumumkan pada Senin yang lalu. Setelah diskusi antara Departemen Medis Manchester United dan tim nasional, striker Matheus Cunha telah dinyatakan absen karena cedera otot yang dialaminya dalam pertandingan Liga Premier melawan Burnley, kata Federasi Sepak Bola Brazil. Cedera yang dialami Cunha menambah daftar pemain Brazil yang harus dicoret dari skuad karena masalah serupa. Dia menjadi pemain keempat yang batal memperkuat tim nasional dalam periode persiapan menuju pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bryan Mbeumo happy setelah bantu United kalahkan Burnley. Penyerang Manchester United Bryan Mbeumo mengaku sangat bahagia setelah dia turut andil dalam keberhasilan timnya mengalahkan Burnley kemarin malam. Manchester United meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 melawan Burnley pada pertandingan pekan ketiga Premier League musim ini di Old Trafford. Mbeumo mampu mencetak gol perdananya di Premier League setelah United diimbangi Burnley pada babak kedua, hanya 1 menit setelah Burnley mampu menyamakan skor 1-1. Gol Bryan Mbeumo sempat membawa harapan 3 poin, tetapi skor kembali imbang 2-2 menjelang laga usai. Kemenangan baru benar-benar dipastikan lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes di menit ke-90 lebih 7. Bryan Mbeumo menjadi pemain paling menonjol di lini depan. Rekrutan anyar ini menunjukkan kualitasnya melalui sentuhan elegan dan gol indah. Kehadirannya memberi dimensi berbeda bagi lini serang Setan Merah. Setelah pertandingan usai, Bryan Mbeumo memberikan komentarnya. Mbeumo mengaku sangat bahagia karena dia mencetak gol pada laga tersebut. Namun yang paling penting menurutnya adalah keberhasilan United mengamankan 3 poin yang sangat penting.
Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Sebagai seorang penyerang, rasa percaya diri dalam mencetak gol memang sangat penting. Namun kami adalah sebuah tim, bukan hanya satu pemain. Semua bekerja keras untuk meraih kemenangan hari ini, ungkap Bryan Mbeumo. Rencana Juventus di sektor kanan lepas Nico Gonzalez pinjam bek Manchester United. Juventus kembali bergerak di menit-menit akhir bursa transfer musim panas 2025. Fokus utama mereka kali ini adalah memperkuat posisi sektor kanan. Juventus mengincar Nozer Mazraoui, pemain yang kini membela United. Bianconeri disebut-sebut berencana mendatangkan sang bek melalui skema pinjaman. Minat Juventus terhadap Mazraoui juga berkaitan dengan rencana mereka melepas Nico Gonzalez. Winger asal Argentina tersebut tengah diminati Atletico Madrid, klub yang sudah membuka pembicaraan dengan manajemen Juventus dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini membuat aktivitas transfer Juventus semakin dinamis. Selain memperkuat sektor pertahanan, mereka juga berusaha menyeimbangkan skuad sesuai kebutuhan pelatih Igor Tudor yang menginginkan pemain multifungsi dengan kontribusi di fase bertahan maupun menyerang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Juventus telah menetapkan Nozer Mazraoui sebagai target utama untuk mengisi posisi bek kanan. Klub asal Turin itu dikabarkan segera mengajukan proposal peminjaman kepada United menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Pelatih Igor Tudor diyakini membutuhkan sosok bek sayap dengan fleksibilitas tinggi. Joao Mario masih perlu waktu beradaptasi dengan ritme sepak bola Italia. Jadi jika Gonzalez benar-benar pergi ke kota Madrid, maka Juventus bakal segera berusaha menambal posisi itu dengan pemain yang lebih berpengalaman. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Mazraoui bakal menjadi target utama si Nyonya tua. Berbeda dengan Gazzetta dello Sport, Fabrizio Romano justru mengabarkan bahwa Juventus lebih condong untuk mendatangkan pemain deal. Romano juga menjelaskan bahwa jika Gonzalez pergi, maka Juventus akan secara maksimal mengejar tanda tangan Eden Zegrova yang bermain di posisi sayap deal. Sindir Manchester United, Garnacho ungkapkan, "Saya gabung dengan klub terhebat di dunia." Alejandro Garnacho seperti meledek Manchester United setelah transfernya gabung ke Chelsea akhirnya diselesaikan pada Sabtu kemarin. Winger asal Argentina itu menandatangani kontrak jangka panjang di Stamford Bridge hingga musim panas 2032. Dengan angka itu menjadikan Garnacho sebagai salah satu transfer besar di bursa transfer musim panas kali ini. Garnacho diboyong dengan mahar 40 juta pound sterling plus klausul penjualan kembali sebesar 10%. Transfer ini tercatat sebagai penjualan terbesar keempat dalam sejarah United setelah Cristiano, Romelu Lukaku, dan Angel Di Maria. Bagi United, penjualan Garnacho dihitung sebagai keuntungan murni dalam aturan Profit and Sustainability Rules, sehingga menjadi langkah finansial yang menguntungkan. Di sisi lain, kepindahan ini menambah daftar panjang aktivitas belanja Chelsea. Garnacho menjadi rekrutan ke-9 The Blues di bursa transfer musim panas. Pemain 21 tahun itu sudah terlihat di Stamford Bridge pada Sabtu lalu ketika tim asuhan Enzo Maresca menundukkan Fulham 2-0. Kehadirannya saat itu menjadi sinyal kuat bahwa transfernya tinggal menunggu konfirmasi resmi. Setelah peresmian, kepindahan Garnacho pun mengaku antusias. "Ini momen yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Saya sangat bahagia bergabung dengan klub hebat ini. Menonton Chelsea menjuarai Piala Dunia antar klub membuat saya ingin menjadi bagian dari tim terbaik di dunia ini," ungkap Garnacho. Chelsea berpeluang menurunkan Garnacho untuk pertama kalinya dalam laga Premier League melawan Brentford 13 September. Namun sang winger diperkirakan butuh waktu untuk kembali ke kondisi terbaiknya karena terakhir kali bermain kompetitif pada final Liga Eropa melawan Spurs. Meski potensinya besar, perjalanan Garnacho di Old Trafford juga diwarnai kontroversi di luar lapangan. Chelsea kini berharap sang pemain bisa lebih stabil dan berkembang menjadi bintang masa depan di Stamford Bridge.